Mari kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh mendapat tempat yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Hari ini saya ajak kita semua untuk masuk pada pelajaran yang keempat dari serial The Parable of the Kingdom, perumpamaan Tuhan Yesus, di mana kita akan membahas tentang The Parable of the Leaven. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. The Parable of the Leaven. Artinya apa? Artinya ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang ragi di dalam adonan roti. Sebagaimana kita ketahui, saudara, bahwa sebagai Master of Communicator, Tuhan Yesus itu seringkali menggunakan cerita, perumpamaan sehari-hari yang sederhana untuk membangun jembatan komunikasi dengan para pendengarnya, yaitu dengan murid-muridnya, dengan kita semua, supaya bisa menyampaikan pengajaran-pengajaran yang berharga, pengajaran-pengajaran yang penting tentang kerajaan Allah. Dan memang ini adalah cara yang efektif karena dengan kisah-kisah yang sederhana, para pendengar boleh meresapi, boleh memahami setiap pengajaran Tuhan Yesus. Nah, saudara, pada hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi dari dunia baking atau dunia membuat kue. Saat Tuhan Yesus tumbuh di Nazaret, ia melihat Maria ibunya membakar roti. Ia melihat mamanya itu mencampur tepung, air, ragi, dan sedikit garam. Lalu ia meninggalkan adonan itu supaya ragi itu bekerja dan membuat adonan mengembang. Dan barulah setelah proses itu dimulailah proses pembakaran. Nah, menariknya saudara, kalau kita melihat dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memakai cerita tentang seorang wanita yang membakar roti tersebut di dalam khotbahnya. Kalau Anda membaca di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-33, di sini Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang wanita yang sedang membakar roti. Kita baca ya sama-sama. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, di sini kita bisa melihat sedikit ragi dicampur dengan sejumlah besar tepung, maka adonan ini bisa menjadi roti yang bisa memberi makan 100 orang lebih. Ya. Kalau Anda lihat, satu sukat itu 13,13 liter. Dalam ayat yang tadi dipakai ada 3 sukat, artinya 39,5 liter tepung. Dan ini beratnya kurang lebih 50 pon. Dan ini sesungguhnya merupakan porsi untuk orang banyak, bukan porsi keluarga yang ya 5-6 orang saja. Nah, saudara, wanita itu mengambil sedikit ragi dan mencampurkan ragi itu dengan sejumlah besar tepung, sehingga bisa jadi roti yang cukup kasih makan 100 orang lebih. Nah, saudara, kata ragi yang dipakai di dalam bahasa Yunaninya adalah zume. Dalam bahasa Inggrisnya leaven atau yeast, atau bahasa Indonesianya yaitu ragi. Nah, ragi yang kita kenal hari ini bersih, segar, sangat bermanfaat untuk pembuatan roti, sehingga roti
itu bisa mengembang dan bentuknya bagus. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Mengapa Tuhan Yesus itu memakai ragi atau leaven atau yeast, zume, untuk menggambarkan kerajaan Allah? Jawabnya, saudara, karena ragi itu sesungguhnya memiliki kekuatan yang tersembunyi. Dikatakan tadi, saudara, sedikit ragi dapat meresap ke seluruh adonan, dan saking hebatnya ragi ini bisa membaur, ia tidak dapat ditemukan lagi. Sehingga membuat adonan roti yang tadinya cuma segini bisa jadi mengembang besar dan memberi makan banyak orang. Kalau kita mempelajari tentang ragi, maka hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita dua kebenaran yang sangat penting. Yang pertama, dalam arti yang positif, ragi itu dipakai Tuhan untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah, the kingdom of God. Kalau Anda perhatikan, kerajaan Allah atau dalam bahasa sekarang gereja Tuhan yang merupakan representasi wakil Allah di dalam dunia ini, yang meskipun dipandang kecil, yang meskipun kadang diremehkan dan kadang tidak terlihat, tetapi sesungguhnya pengaruhnya begitu hebat dan menjangkau dunia ini. Nah, hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk melihat lebih dalam lagi, apa sih makna indah ragi sebagai kerajaan Allah. Kalau ibu-ibu, saya yakin pasti udah sangat familiar dengan ragi ini. Namun mari kita akan lihat kembali ragi ini dalam arti rohaninya. Yang pertama kita melihat, saudara, ragi itu adalah satu materi yang asing, yang tidak sejenis dengan bahan makanan, tapi bisa mengembangkan adonan yang tadinya segini jadi gede. Di sini, saudara, kita melihat ragi itu adalah lambang anugerah Allah yang menyentuh hidup umat manusia. Allah itu tidak berasal dari dunia ini. Namun ketika Yesus itu lahir sebagai bayi yang lemah di Bethlehem, ia kemudian bertumbuh menjadi pengajar yang luar biasa. Dia mengajar dengan mujizat, dengan kuasa. Maka kehidupan Yesus itu menjadi berkat yang dahsyat bagi bukan hanya orang Israel, tapi seluruh dunia. Dan di sini kita melihat anugerah Allah, anugerah dari sorga itu menyentuh kehidupan umat manusia yang tadinya hidup di dalam dosa, yang tadinya berjalan menuju kebinasaan, menjadi kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ini luar biasa, saudara, pengertian ragi yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, ragi itu adalah elemen yang begitu dicampurkan dengan adonan, ragi ini bergerak dan aktif. Anda perhatikan, saudara, ya, setelah dicampurkan, ragi ini tidak mengubah bahan makanan itu menjadi bahan makanan yang lain, tidak. Malah justru menambahkan kualitasnya. Kalau adonan tadi cuma segini, jadi gede, ya. Jadi roti itu bisa kasih makan banyak orang. Demikian juga, saudara, anugerah Allah itu menambahkan divine value, nilai-nilai kekal, nilai-nilai rohani, nilai-nilai ilahi di dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia yang tadinya hidup di dalam dosa dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, dan Tuhan memberikan hidup yang berkemenangan. Orang yang tadinya karakternya buruk, orang yang tadinya hidupnya selalu penuh dengan kekalahan, terpuruk, tapi ketika dia berjumpa Yesus, hatinya diubahkan Tuhan, mindsetnya berubah, pola pikirnya berubah, imannya
terus fokus kepada Yesus, cara kerjanya berubah. Wow, saudara, orang ini berubah menjadi ciptaan yang baru, the new creation. Dan justru anugerah Allah itu menambahkan nilai di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi manusia yang sangat-sangat berharga. Demikian juga, saudara, ragi itu bekerja dengan hening, bertahap, tapi sempurna. Anda nggak akan mendengar ketika ragi itu mulai bekerja mengembangkan roti, klodak. Enggak. Ya, ragi itu nggak ada suaranya ketika bekerja. Tapi ketika dia bekerja dalam hening, itu bertahap. Sampai akhirnya seluruh adonan terkena pengaruh daripada ragi itu dengan sempurna. Demikian juga, saudara, Tuhan itu bekerja acap kali dalam keheningan. Kelihatannya biasa-biasa saja. Kelihatannya tidak ada satu yang spektakuler. Namun, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka setiap saat, setiap hari, Tuhan itu mengubahkan area-area kehidupan kita sampai kesempurnaannya. Asal kita mau diubahkan oleh Tuhan. Asal kita mau memberi tempat Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kerajaan Allah boleh menguasai kita dan hidup kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga yang keempat, ragi itu melambangkan potensi pertumbuhan gereja secara kuantitas dan kualitas yang luar biasa. Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, banyak hambatan sebagai orang Kristen. Banyak hambatan ditujukan kepada gereja Tuhan di seluruh dunia. Tapi apakah dengan semua hambatan, tantangan, rintangan, Injil itu mati? Tidak. Justru Injil tetap bekerja, Injil tersebar luas, dan makin banyak jiwa yang dijamah oleh Kristus. Saudara, ini satu hal yang indah sekali. Demikian juga yang kelima, ragi melambangkan firman Tuhan yang harus kita baca setiap hari untuk mengembangkan iman kita. Anda perhatikan, saudara, orang Yahudi tiap hari bikin roti dengan ragi, ya, supaya bisa mengembang dengan baik, supaya bisa memberi makan banyak orang. Kecuali pada perayaan Paskah mereka makan roti tidak beragi selama 7 hari. Anda bisa membaca ayatnya di dalam Keluaran 12:15. Artinya apa di sini? Ragi yang melambangkan firman Tuhan itu harus kita konsumsi setiap hari. Supaya apa? Iman kita kuat. Anda jangan saja fokus pada perut. Supaya saya sehat, saya makan yang bergizi untuk tubuh saya saja. Tapi kita lupa terhadap jiwa kita lupa terhadap iman kita, bahwa iman kita pun setiap hari harus makan roti firman Tuhan ini dalam hidup kita. Supaya kita kuat menghadapi setiap tantangan di dalam dunia ini. Nah, dari sini, saudara, kita mau lihat ternyata sebagai orang percaya kita ini diberi tugas oleh Tuhan seperti ragi. Itu apa? Yang pertama, kita ditugasi Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa memberkati kerajaan Allah, memberkati orang lain, serta memuliakan Bapa senantiasa di dalam kehidupan kita. Meskipun kelihatannya kita ini kecil secara jumlah, namun seperti ragi, kecil itu kalau sudah bercampur dengan masyarakat, bercampur dengan teman-teman kita, Tuhan mau hidup kita ini jadi berkat. Supaya apa? Komunitas kita boleh merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Inilah yang Tuhan mau. Nah, saya memberikan aplikasi praktisnya untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan mau kita ini meringankan penderitaan orang-orang yang miskin dan lemah.
pada masa corona seperti ini saudara yang sudah berlangsung hampir 2 tahun, begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang lemah. Tuhan gak minta kita menjadi Superman, Superwoman, tapi Tuhan mau kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi channel of blessing. Untuk bisa meringankan penderitaan orang-orang yang lemah. Kalau kita setiap hari hanya ngeluh, kurang, dan lain sebagainya, gak ada gunanya itu semua. Tapi kalau kita setiap hari berusaha bersyukur, berusaha menghitung berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, berusaha untuk tetap menjadi berkat, maka justru disitulah Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Ringankan penderitaan orang-orang yang lemah di sekeliling kita. Perjuangkan keadilan bagi yang tertindas. Kalau Anda menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang jujur dan amanah. Demikian juga kalau Anda bekerja, Anda kerjakan segala sesuatu dengan excellent. Kalau Anda bisnis, jadilah orang yang bisa diandalkan. Dan ketika itu terjadi, saudara, integritasmu akan teruji. Saya berdoa, saudara, supaya integritas kita di masa-masa seperti sekarang ini tetap terjaga dengan baik. Kejujuran kita, ya, hidup yang lurus, kiranya tetap kita pelihara di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Supaya apa? Supaya hidup kita itu tidak bikin malu Tuhan. Supaya hidup kita ini justru terus memuliakan kerajaan Allah itu. Ini penting, saudara. Yang pertama, hidup harus jadi berkat dan memuliakan Bapa. Nah, yang kedua, buatlah firman Tuhan yang kita miliki ini menjadi relevan dan aplikatif di dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa? Karena memang firman Allah itu sangat-sangat pas dengan berbagai pergumulan kita setiap hari. Orang yang menjalani hidup ini tanpa firman Tuhan, ketakutan terus. Karena apa? Setiap hari baca berita, beritanya jelek semua. Sekarang kita lagi berusaha bisa menang atas varian Delta dari COVID-19 ini, kita sudah mendengar desas-desus tentang varian Lambda. Waduh, katanya Lambda ini lebih ganas daripada Delta. Wah, ketakutan lagi. Kalau kita hanya membaca berita, kita melihat berita-berita dunia, isinya negatif semua. Tanda-tanda perang, resesi ekonomi, ya kejahatan di mana-mana, dan lain sebagainya. Kita ini takut. Tapi kalau di dalam keseharian kita ini, kita tidak lupa membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, maka hati kita ini kuat. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi firman Allah ini, suara Tuhan ini, senantiasa memberikan kepada kita petunjuk, senantiasa memberikan kepada kita arah, sehingga kita boleh membuat keputusan-keputusan yang bijak di tengah-tengah masa yang kelam seperti sekarang ini. Ingat firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 119:105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Luar biasa. Tetap pegang firman Tuhan untuk menerangi kehidupan kita di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Kemudian, yang ketiga, Tuhan mau kita ini juga menjadi penjala jiwa bagi Kristus. Yesus berkata kepada Petrus, ayo ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kiranya hidup kita, saudara, senantiasa bisa mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Jangan sebagai orang Kristen, kita ini justru jadi batu sandungan yang membuat orang kecewa
yang membuat orang lain mundur dari Tuhan karena melihat kelakuan kita yang nggak benar. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh supaya jemaat menjadi pengikut Yesus yang setia, mau memikul salib, dan Yesus itu bertahta di dalam hati kita, sehingga kita dipakai Tuhan untuk bisa menjadi penjala manusia. Tuhan mau hidup kita ini dipakai untuk menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Menjadi saksi atas kasih Tuhan. Di mana Pak? Di sekolahan. Di mana Pak? Di tempat kerja. Di mana Pak? Di pasar. Di toko. Dimanapun Anda pergi. Kiranya yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hidup kita adalah kesaksian-kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa itu boleh diberkati dan mengenal Kristus lewat diri saudara. Ketika ada yang stres, ketika ada yang takut, ketika ada yang depresi datang kepada Anda mengkonseling dengan sabar, Anda mendoakan dengan tulus, Anda menolong dengan baik, maka orang itu dijamah Tuhan, orang itu menerima Tuhan, berkat khusus akan datang dalam kehidupan saudara. Anda mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk dipulihkan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, ayo ikut aku. Dan setelah kita mengikut Yesus, Tuhan mau kita menjadi penjala-penjala manusia. Kiranya saudara, berkat keselamatan, berkat yang luar biasa dari Tuhan, jangan kita nikmati sendiri. Jangan berpikir, yang penting gua selamat, yang lain terserah. Keluarga kita terserah, tidak. Kiranya berkat keselamatan, anugerah yang sudah kita nikmati, juga kita sharingkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang sengaja Tuhan titipkan di berbagai ring kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya mereka pun boleh dijamah Tuhan lewat kehidupan kita. Ya, ini satu berita yang luar biasa bahwa Tuhan mau kita ini menjadi ragi yang meskipun kecil tapi kiprahnya dalam kerajaan sorga itu besar sehingga menjadi berkat yang luar biasa. Nah, saudara, tetapi kalau hanya ini arti perumpamaan Yesus tentang ragi, ini artinya perumpamaan ragi ini hanya mengulangi informasi dari perumpamaan sebelumnya tentang biji sesawi. Kecil tapi menjadi berkat yang besar. Apakah hanya ini message yang Tuhan berikan? Tentu tidak. Oke saudara, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, di mana ragi itu digambarkan sebagai dosa. Ini adalah warning supaya dunia yang penuh dengan dosa itu jangan sampai mencemari gereja Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dengan kata lain, waspadalah bahwa ragi dari dunia juga bisa menyebar ke dalam gereja Tuhan. Sama seperti ragi dengan adonan itu bercampur dengan gampang sekali dan susah dilihat mana ragi, mana adonan kalau sudah bercampur. Demikian juga saudara, dunia dengan segala lifestyle-nya, dengan segala kesenangannya, itu ketika sudah bercampur di gereja, itu sangat susah untuk diketahui mana yang sungguh-sungguh Kristen, betul mana yang Kristennya duniawi. Nah, untuk itu Tuhan Yesus memberikan warning kepada kita, hati-hati terhadap
ragi dari dunia. Karena ragi dunia ini bisa dengan mudah menyusup di antara jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan menjadi tercemari. Nah, Alkitab itu mengaitkan ragi dengan dosa dan kejahatan manusia. Kalau Anda membaca di dalam Imamat 7:13, pada waktu menyiapkan korban keselamatan, orang Israel harus mempersembahkan 2 roti bundar. Yang pertama, roti yang tidak beragi, lambang menyingkirkan dosa. Kemudian yang kedua, roti yang beragi juga dipakai, dipersembahkan bareng-bareng, lambang bahwa si umat yang memberikan persembahan keselamatan ini pun sesungguhnya masih ada dosanya juga. Sekaligus ini menjadi pengakuan di hadapan Tuhan bahwa mereka sebagai orang berdosa sangat membutuhkan keselamatan dari Allah. Demikian juga, kalau Anda melihat di dalam Matius 16, 6-12, Tuhan Yesus memperingatkan tentang ragi pengajaran palsu orang Farisi dan ahli agama. Jadi ragi pengajaran palsu, pengajaran yang tidak alkitabiah, pengajaran yang sudah dicampur dengan adat dan seolah-olah itu menjadi pengajaran dari surga, tapi dipaksakan masuk dalam kehidupan umat. Nah, Yesus katakan hati-hati ya semuanya dengan ragi pengajaran palsu orang Farisi dan ahli agama. Demikian juga dalam Matius 4, 1-12, dikatakan sini ragi Raja Herodes. Hati-hati terhadap ragi Raja Herodes. Yang apa? Yang amoral dan jahat. Itu ya, menggambarkan dosa. Kemudian di dalam Lukas 12 ayat yang pertama, Tuhan Yesus juga memperingatkan kita semua untuk hati-hati terhadap ragi orang Farisi, ahli agama. Itu apa? Kemunafikan. Luarnya kelihatannya baik, hebat, alim, tapi dalamnya sesungguhnya seperti kuburan yang busuk. Nah, hati-hati terhadap kemunafikan ini. Ini juga ragi dosa di hadapan Tuhan. Nah, yang lebih mengagetkan di sini kita lihat dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada waktu itu Rasul Paulus menegur dosa incest, ya, hubungan seksual dalam satu keluarga yang dilakukan di antara jemaat di Korintus. Tapi bukannya jemaat Korintus itu merasa malu dengan dosa incest itu, tapi justru disombongkan. Wes ora apa-apa, wis biasa kok. Kita kan modern, ya. Kalau suka sama suka, ya silakan saja, disombongkan. Nah, ini disinilah Rasul Paulus menegur keras jemaat Korintus, dan Paulus pun mengatakan sedikit ragi merusak seluruh adonan. Dosa yang diizinkan masuk ke dalam jemaat, sekecil apapun itu, efeknya akan besar dan merusak seluruh jemaat. Ini artinya, saudara. Demikian juga, saudara, ragi ini punya sifat mengembang. Ini dihubungkan dengan akar dari semua dosa, yaitu apa? Kesombongan, Lucifer. Ingat, saudara, Lucifer ini menjadi the fallen angel, malaikat yang jatuh, malaikat yang dibuang. Karena apa? Kesombongannya. Ya kepingin seperti Allah, ya kepingin disembah seperti Allah. Sehingga ia menjadi sombong, menghasut malaikat-malaikat yang lain, dan akhirnya dibuang oleh Allah. Saudara, ini satu hal yang harus kita waspadai. Itu sebabnya Rasul Paulus memperingatkan bahayanya dosa kepada jemaat Korintus pada waktu mereka merayakan hari raya roti tidak beragi. Baca ayatnya 1 Korintus 5, 6-8.
7, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara, di sini kita melihat satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan mau kita ini sungguh-sungguh serius di dalam kehidupan kita untuk tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun juga. Meskipun dosa itu sama, tapi kadang-kadang kita menganggap kecil aja, nggak masalah. Hati-hati. Seperti ragi yang kecil bisa mempengaruhi seluruh adonan, dosa yang kelihatannya remeh, kelihatannya kecil, kelihatannya sudah umum dilakukan, jangan sampai itu yang menghancurkan kehidupan imanmu juga. Demikian juga ayatnya dilanjutkan, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran, yaitu Kristus. Nah saudara, tanpa sadar gereja itu zaman sekarang menjadi sekuler, menjadi duniawi, pelan tapi pasti. Mulai dari menolak teologi yang alkitabiah dan mengganti pengajaran-pengajarannya dengan ilmu-ilmu psikologi, dengan ilmu-ilmu motivasi yang easy listening, yang disukai jemaat. Jadi tanpa sadar saudara, gereja-gereja Tuhan hari-hari ini menganggap jemaat itu seperti pelanggan. Dan untuk bisa menyenangkan customernya, maka perlu dikasih pengajaran-pengajaran yang mengenakkan telinga mereka, yang membuat mereka ini merasa nyaman dengan firman Tuhan, merasa termotivasi. Namun sesungguhnya pengajaran-pengajaran ini tidak mengajarkan firman Tuhan secara balance, secara seimbang. Nah, tanpa sadar, kalau kita perhatikan, pelan tapi pasti. Ya, seperti ragi yang mengkamiri seluruh adonan. Gereja-gereja Tuhan menjadi sekuler, semakin serupa dengan dunia. Pola-pola pikir duniawi, dosa-dosa dunia itu mulai merembes masuk ke dalam gereja dan dimaklumi oleh gereja. Nah, melalui perumpamaan ragi ini, Tuhan Yesus memperingatkan kita semua, gereja Tuhan, untuk tidak merangkul budaya keduniawian itu dan membiarkannya tersebar di dalam gereja. Memang, kita masih tinggal, kita masih hidup di dalam dunia. Tapi lifestyle dunia yang penuh dengan dosa itu jangan sampai dianggap lumrah di dalam gereja Tuhan. Jangan mengejar relevans dengan dunia, tapi meninggalkan dasar firman Tuhan yang murni. Ayo coba kita lihat pengaruh dunia yang masuk ke gereja atau sekularisme itu apa. Yang pertama, feels good gospel, di mana pengajaran-pengajaran yang sifatnya motivasi itu lebih suka didengar oleh banyak khalayak daripada pengajaran-pengajaran yang biblical. Yang diajarkan apa? God loves you no matter what. Tuhan mengasihi engkau, ya itu betul. Tuhan mengasihi orang berdosa, itu betul. Tapi setelah kita menerima kasih Tuhan, harusnya dikhotbahkan, engkau harus bertobat. Yang selingkuh ya jangan selingkuh, ya kan?
Yang hidup dalam dosa, ya tinggalkan dosamu. Tapi banyak orang yang mengajar, aku nggak perlu ngerti preferensi seksualmu seperti apa. Aku nggak begitu peduli kehidupan pribadimu seperti apa. Yang penting Jesus loves you. Yang penting anugerahnya mengalir buat kamu semua. Tuhan mau memberkati engkau. Tidak ada pengajaran untuk pikul salib dan bertobat. Nah ini salah. Kemudian prosperity gospel yang mengajarkan ikut Yesus mesti untung, mesti sugih, mesti sehat terus, nggak mungkin sakit, nggak mungkin kena masalah. Akhirnya jemaat diajar untuk lebih mengejar berkat materi daripada keselamatan dan hidup yang kekal. Padahal saudara, Tuhan Yesus meninggalkan surga untuk turun dalam dunia ini. Bukan utamanya membuat kita ini nyaman di dalam dunia, tapi untuk melepaskan kita dari kuasa dosa. Supaya kita ini diberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Tapi banyak orang, saudara, hari-hari ini mengajarkan ikut Yesus itu kita diberkati dengan hal-hal materi yang luar biasa. Nah, apa bedanya dengan dukun? Apa bedanya dengan pesugihan kalau begitu, saudara? Sehingga banyak fokus orang Kristen menjadi hal-hal yang materi. Padahal yang Tuhan sediakan utamanya yang non-materi. Keselamatan, hidup yang kekal. Dan kalau ada berkat materi, itu nyusul, bonus. Tapi paket utamanya, kita harus ngerti Injil bicara tentang pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal lewat kuasa kayu salib Yesus. Demikian juga saudara, feel good gospel ini mengajar manusia itu bisa menjadi little gods. Kalau saya berdoa dengan cara begini, saya menyembah Tuhan dengan cara begini, apa saja yang saya minta Tuhan harus kasih. Nah ini kan seperti Allah itu harus melayani semua keinginan kita. Asal kita tahu triknya bagaimana menggerakkan hati Tuhan, Tuhan pasti mengikuti segala kemauan saya. Loh, ini apalagi saudara? Kita mau jadi Tuhan-Tuhan kecil yang mengatur Allah dalam hidup kita. Hati-hati dengan segala macam pengajaran seperti ini. Demikian juga Yesus itu disampaikan seperti Sinterklas yang memberi apa yang kita mau. Bukan Tuhan atas segala sesuatu. Hati-hati dengan pengajaran seperti ini, karena tanpa sadar, semua pemikiran-pemikiran dunia sudah mulai merembes masuk di dalam gereja Tuhan. Hati-hati. Kemudian saudara, yang kedua, dari ragi dosa ini kita melihat tentang sikap hidup mau tetap Kristen, tapi tidak mau bertobat. Kristennya KTP. Kristen tanpa pertobatan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Cuma saya mau kasih tahu saudara. Ada seorang yang kehidupan beragamanya baik, tapi jahatnya luar biasa. Siapa namanya? Pablo Escobar. Pablo Escobar ini adalah seorang narkoteroris yang lahir tahun 1949, mati tahun 1993. Dia berasal dari kartel narkoba, kokain, ya, Medellin dari Kolombia. Kalau ditanya apakah dia beribadah kepada Yesus, ya. Meskipun tidak terlalu sering ke gereja. Kalau makan berdoa, seringkali berdoa juga. Apa punya keluarga yang beribadah? Ya, keluarganya beribadah. Tapi saudara, orang ini terus bisnis narkoba. Jalan terus. Dia menanam kokain di Kolombia, di hutan-hutan. Dia
mengerjakan semua bisnisnya dengan darah yang begitu dingin, dia kejam sekali saudara dengan orang-orang yang tidak dia sukai. Dan kekejaman ini jalan terus sampai akhirnya ia mati di atas atap, ditembak oleh polisi yang sudah mengincar dia begitu lama. Kita lihat saudara, orang ini kehidupan agamawinya ada. Kenal Yesus? Jelas kenal. Di rumahnya ada tanda-tanda kekristenan, ada Alkitab juga di rumahnya. Tapi dalam kesehariannya dia tidak mau bertobat. Inilah ragi yang akhirnya membuat komunitasnya pun juga tercemar. Sejarah membuktikan Kolombia menjadi satu negara yang begitu parah dirusak oleh Pablo Escobar ini dengan gengnya, sehingga begitu banyak orang-orang yang mati sia-sia dalam pertumpahan darah serta perdagangan narkoba yang begitu jahat ini. Ini satu peringatan buat kita, kalau kita ikut Yesus, kita harus tinggalkan dosa dan hidup lama kita. Supaya apa? Ibadah kita menjadi ibadah sejati yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan ikut dunia, iya, mengadopsi gaya hidup berdosa dunia, iya, ibadah iya, pelayanan iya, hancurlah rohani kita. Ya, hati-hati akan bahaya ragi ini. Kemudian ragi juga menjadi peringatan kepada jemaat Tuhan tentang apa? Church statement vs ibadah yang berkenan. Ketika dunia itu masuk dalam kehidupan kekristenan kita, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan supaya di dalam ibadah kita tidak mengedepankan entertainment untuk menarik jemaat lebih dari pengajaran yang alkitabiah. Lampu yang indah boleh dipakai, sound system yang baik perlu dipakai. Segala hal yang dipakai untuk menunjang ibadah bisa dipakai. Tapi ingat, ibadah kita itu untuk menyenangkan Tuhan. Dan di dalam ibadah itu harus ada pengajaran firman yang alkitabiah. Jangan sampai budaya dunia itu menggantikan unsur pemberitaan firman yang balance di dalam setiap ibadah kita. Hati-hati saudara. Demikian juga saudara, hati-hati saat kultur kemewahan, kemakmuran, dan narsisme itu lebih utama daripada pengorbanan dan pemberian persembahan kepada Tuhan. Banyak orang, saudara, ketika ibadah justru narsis. Ya, banyak fotonya, ya, kemudian banyak story-nya, ini lo gua ibadah, ini lo gua ibadah. Ya, nggak ada salahnya juga, tapi hati-hati jangan sampai itu semua mengalihkan perhatian kita dari firman itu sendiri, dari ibadah itu sendiri. Narsisme, kemewahan, kemakmuran, jangan lebih utama daripada pengorbanan, pelayanan yang tulus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hati-hati dengan church statement. Kemudian Tuhan Yesus mengingatkan juga, hati-hati ya, jangan sampai ragi dosa itu mencemari gereja Tuhan, di mana tidak ada standar moral bagi mereka yang mau melayani. Yang penting orang ini talented, mau kehidupannya bagaimana, wis ora apa-apa merem aja. Jangan, saudara. Seperti Paulus tadi peringatkan dengan keras jemaat di Korintus, ketika ada peristiwa insest di jemaat Korintus, dihardik keras oleh Rasul Paulus. Hati-hati, ragi ini bisa mencemari seluruh jemaat. Jadi saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat di dalam Tuhan. Kemudian saudara, ragi ini juga bicara tentang ajaran sesat yang masuk di dalam gereja.
Banyak pengajaran hari-hari ini masih menggunakan Alkitab, tapi Alkitabnya dimodifikasi sesuai dengan apa yang dimaui oleh founder dari gerakan tersebut. Hati-hati saudara. Dan begitu banyak pengajaran ini mengacaukan iman begitu banyak orang. Saya kasih contoh saudara, salah satu dari sekian banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan umat Tuhan. The Unification Church dari South Korea by Sung Myung Moon. Sung Myung Moon ini dengan istrinya mengklaim sebagai Mesias, juru selamat dunia, dan true parents, orang tua sejati yang akan menciptakan generasi kudus bagi Yesus. Mereka sangat terkenal dengan tradisi kawin massal multiculturalnya. Sehingga pemberkatan nikah itu dilakukan secara massal dengan pasangan-pasangan yang baru kenal saat itu juga. Bahkan banyak dari antara mereka yang nggak bisa bahasanya karena beda negara. Karena ini pengikut Unification Church itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Dan diberkati bersama-sama untuk nantinya mereka ini akan menjadi keluarga-keluarga super, keluarga-keluarga kudus bagi Unification Church. Saudara, ini baru satu aliran. Ada lagi sekte lagi yang lain. Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini masuk dan mencemari gereja Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan mau kita ini senantiasa belajar firman Tuhan secara mandiri juga di rumah. Supaya apa? Tidak gampang disesatkan. Kalau kita sudah tidak ada waktu lagi belajar firman Tuhan, ada berbagai macam arus pengajaran, ikut sini, ikut sana, keblinger, saudara. Tapi ketika kita rajin ibadah, ketika kita rajin saat teduh pribadi, membaca firman Tuhan, kita ini kuat di dalam pengajaran firman Tuhan yang alkitabiah. Ini peringatan dari Tuhan terhadap ragi ajaran sesat. Demikian juga sudah ragi dalam gereja itu terjadi ketika pola kerja dunia masuk ke dalam gereja. Caranya bagaimana? Menghalalkan segala cara. Membajak jemaat, supaya gerejaku makin besar, ya tarik jemaat dari gereja-gereja lain. Caranya begini, caranya begitu. Ya dikasih hadiah ini dan lain sebagainya. Waduh, membajak jemaat, membajak pelayan Tuhan yang bagus-bagus, itu terjadi hari-hari ini. Ada juga yang berbohong nggak apa-apa demi kebaikan, kompromi nggak apa-apa demi kebaikan, dan lain sebagainya. Tuhan memberikan peringatan keras terhadap ragi dosa dunia ini. Nah sekarang bagaimana caranya supaya ragi dosa tidak mencemari gereja Tuhan? Baca Roma 12 ayat yang kedua. Ini Rasul Paulus bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan sama dengan dunia ini. Nah saudara, kita lihat ya, banyak orang Kristen, menurut teman-temannya dari agama lain, berkata begini mereka ini, Kristen dengan kita sama saja kok, bedanya kalau minggu ke gereja. Tapi kalau kamu, ya, dengan kehidupan kita yang lain, sehari-hari ya sama saja. Ada yang minum, kamu juga ikut minum. Ada yang judi, kamu juga ikut judi. Bedanya, kamu minggu ke gereja, kami enggak. Nah itu, akhirnya yang terjadi apa? Tidak ada perbedaan apapun juga antara kita orang percaya dengan dunia. Kenapa? Serupa. Tapi Paulus katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa itu? Pikiranmu, hatimu,
supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ini gambar bagus banget, saudara. Free yourself from society's mold. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia sedang berjalan dalam dosa, dunia sedang berjalan dalam kebinasaan. Sebagai orang percaya, kita harus berani tampil beda. Bukan hanya untuk kita yang penting berbeda, tidak. Tapi kita punya prinsip untuk tetap hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ingat juga, saudara, bagaimana Tuhan itu menegur gereja di Efesus di akhir zaman, supaya mereka bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Anda bisa membaca ayatnya di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, bagaimana caranya kita ini bisa bertobat dan kembali pada kasih yang mula-mula sehingga dosa itu tidak berkembang? Yang pertama, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Remember. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Remember. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, saudara, kita ini tidak bisa memperbaiki sesuatu jikalau kita ini tidak ngerti di mana letak kesalahan yang kita buat. Itu sebabnya kita minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, kalau hidupku sekarang seperti ini, aku mulai merasa meninggalkan Tuhan. Aku merasa hatiku mulai hambar meskipun aku Kristen, meskipun aku ke gereja. Tapi aku merasa dunia itu semakin masuk dalam hidup saya. Nah ini, doa. Tuhan, ingatkan kepada saya di mana saya pernah jatuh. Supaya saya perbaiki diri mulai dari situ. Dan ketika Anda berdoa seperti itu, Roh Kudus dengan firman-Nya juga mengingatkan kepada kita, oh kamu jatuhnya di sini loh. Pada waktu itu kamu merasa marah kepada Tuhan karena dosamu gak dijawab, kemudian kamu mau lari dari Tuhan, kamu skip ibadah, kamu skip membaca Alkitab, kamu gak mau lagi mendengar lagu-lagu rohani, kamu lari kepada teman-temanmu yang tidak mengenal Tuhan. Nah, disitulah kamu mulai membuka diri dan dosa mulai engkau izinkan masuk dalam hidup. Oh, begitu. Kita mulai diingatkan. Dan dari situlah kita ini menambal lubang kebocoran itu. Kiranya Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita ini bisa ngerti di mana dan seberapa dalam kita sudah jatuh dan minta anugerah Allah menyertai kita dan memulihkan kita. Sebab apa? Sebab kalau nggak diingatkan, orang itu gampang sekali lupa. Betul, saudara? Iya, kita ini gampang lupa. Itu sebabnya minta Roh Kudus untuk mengingatkan kita semua di mana kita sudah jatuh. Supaya apa? Supaya, nah ini yang B, kita bisa bertobat. Bertobat itu atau repent dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia, artinya berbalik arah. Nah, Anda perhatikan, saudara, Tuhan itu panjang sabar. Selama kita masih hidup, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar. Itu loh, U-turn, berbalik arah. Kalau tadinya senangnya jalan menuju kebinasaan, ketika kita dijamah Tuhan, ketika kita berjumpa Kristus secara pribadi, dari jalan yang sukanya aneh-aneh, jalan dalam dosa, berbalik arah. Jangan jadi orang Kristen yang katanya sudah ketemu Tuhan, katanya sudah melayani, tapi jalan hidupnya sama. Jalan duniawi terus. Harus ada pertobatan, metanoia, berbalik arah, U-turn.
Ketika Anda berkata, saya sekarang sedang bergumul di dalam dosa, tinggalkan itu semua. Selama Anda masih hidup, masih ada kesempatan bagi Anda untuk kembali ke jalan yang benar bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, yang ketiga adalah redo. Apa itu redo? Lakukanlah kembali apa yang semua engkau lakukan. Kalau dulu saudara rajin saat teduh, sekarang tidak lagi, ya lakukan lagi saat teduh itu. Saudara sekarang untuk baca firman, itu begitu banyak aplikasi, begitu banyak renungan-renungan harian, yang bisa kita beli, bisa kita download, bisa kita dapatkan untuk kita bisa baca setiap hari. Jadi nggak ada alasan susah Pak, saya nggak mudeng baca Alkitab. Sudah banyak penolong untuk membantu kita mempelajari firman Tuhan dengan lebih sistematis dan mudah. Tinggal mau atau tidak. Jangan alasan terus saudara. Untuk hal-hal yang lain Anda bisa, masa untuk merenungkan firman Tuhan yang katanya penting, itu nggak bisa? Bisa dong. Sediakan waktu, bukan sisakan waktu. Sediakan waktu. Untuk apa? Untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan kembali. Mungkin kita lakukan itu waktu dulu, masih belum menikah, rajin. Setelah menikah, kerja, nggak sempat lagi, dan lain sebagainya. Kembali lakukan itu. Ya. Kemudian, kembali lagi melayani Tuhan. Kalau dulu pada waktu masih sekolah, rajin melayani, ikut teens, ikut youth, sekarang udah kerja, udah sibuk cari duit, lupa untuk melayani lagi. Nah, kembali lagi saudara, layani Tuhan. Bisa di gereja, bisa di tempat kerja. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat dimanapun Anda berada. Kalau dulu masih jujur hidupnya, sekarang udah enggak, ya ini lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Jujurlah lagi, saudara. Kalau dulu kita suka lifestyle yang sehat, sekarang enggak. Nah, lakukan lagi lifestyle yang sehat itu supaya apa? Membentuk kebiasaan yang positif di dalam kehidupan kita kembali. Saya percaya, saudara, kalau kebiasaan-kebiasaan yang positif ini kita lakukan terus setiap hari, maka itu akan menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk di dalam kehidupan kita, dan disitulah Tuhan bekerja dengan indah. Jangan biarkan ragi dosa itu mengotori, mencemari kehidupan kita. Namun kiranya kita senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh senantiasa bekerja dengan maksimal di dalam keseharian dan keluarga kita. Bisa bilang amin? Haleluya. Nah, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan kita. Yang pertama, saudara, dari perumpamaan ragi ini, Tuhan mau kita ini waspada terhadap ragi dosa dunia, supaya tidak mencemari gereja Tuhan. Memang kita masih tinggal di dalam dunia ini. Ya, itu satu kenyataan. Tapi kita tidak mesti harus serupa dengan dunia ini. Contoh, saudara, ikan berenang di laut. Laut itu kan asin. Tapi ketika kita makan ikan, kan rasanya tidak asin, saudara. Nah, demikian juga meskipun sekeliling kita ini dunia yang begitu jahat, namun kiranya kita tetap bersinar. Kiranya kita tetap mengasihi Tuhan. Kiranya kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Waspada terhadap ragi dosa, supaya iman kita, kerohanian kita tidak tercemar. Jaga baik-baik rohani dan keluarga saudara. Kemudian yang kedua, jadilah seperti ragi yang baik. Yaitu apa? Gereja. Gereja itu duta kerajaan Allah yang ada di dalam dunia. Yang walaupun dipandang kecil dan tidak terlihat,
tapi pengaruhnya menjangkau seluruh dunia. Anda dan saya adalah bagian dari gereja Tuhan yang di seluruh dunia. Saya percaya kalau masing-masing jemaat itu menggunakan hidupnya, menggunakan talentanya, menggunakan berkat yang ia sudah terima dari Tuhan dengan setia untuk menjadi garam dan terang dunia, maka begitu banyak jiwa akan dibawa kepada Tuhan. Maka hidup kita akan dipakai Tuhan secara efektif dan indah sekali untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah remehkan fungsi ragi. Meskipun kecil, meskipun dosisnya tidak sebanyak tepung adonan yang begitu besar, tapi ketika ia bercampur, ia mengembangkan adonan itu menjadi besar. Saya percaya, mungkin ketika kita merasa diri kita kecil, tidak bisa melakukan hal yang besar. Tapi dengan roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita, kita ini sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan melakukan perkara-perkara yang dirasa mustahil sekalipun. Kenapa? Sebab Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tetap semangat, dan saya percaya berkat kasih anugerah dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita datang di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada pada hari-hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah dijabarkan tentang perumpamaan ragi. Kami diingatkan untuk berhati-hati terhadap ragi dosa dunia supaya kami tidak menganggap remeh dan kami tetap menjaga hati kami, menjaga hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya Tuhan, kami rindu seperti ragi yang positif sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan dimanapun kami ditanam, dimanapun kami berada, kami harus menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dan lewat kehidupan kami, kerajaan Allah boleh tersebar luas dan semakin banyak orang boleh diberkati dan mengenal akan nama Tuhan. Roh Kudus, kami juga minta penyertaan-Mu yang khusus di dalam kehidupan kami. Kiranya supaya kami yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru, kami yang merasa putus asa, Tuhan yang bangkitkan kami kembali. Dan kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, kami boleh melewati segala tantangan dan krisis ini dengan berkemenangan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang ajaib, serta mujizat-Mu yang nyata itu, kiranya boleh senantiasa kami rasakan hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, penyertaan Tuhan tetap boleh kami rasakan, dan berkat kasih anugerah dan karunia Allah senantiasa menjadi bagian kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
home.